Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Karima yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini ada satu ibadah yang spesial. Ibadah itu kita kenal dengan as-shaum atau puasa. Pasti sahabat-sahabat Karima juga sedang berpuasa pada hari ini dan hari-hari kemarin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita mampu mengisi seluruh Ramadan dengan puasa yang sempurna. Kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran daripada puasa tersebut. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa adalah as-sabru, kesabaran. As-sabr, para ulama kemudian membaginya menjadi 3. As-sabru ala ta'ah, kesabaran untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bentuk kesabaran yang perlu berlatih. Apakah sabar kita melaksanakan sholat? Apakah sabar kita melaksanakan membaca Al-Quran? Apakah sabar kita untuk menutup aurat? Apakah sabar kita untuk... Nah, ini semua pelajaran sabar dalam puasa tersebut. Dan yang kedua kata ulama, as-sabru ala tarkil ma'siyah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, kata para ulama ini yang kedua ini kesabarannya lebih berat. Ya, walaupun nanti ada orang-orang yang mempunyai kelebihan dan tidak masuk dalam kategori ini. Sabar dia meninggalkan keinginan nafsunya untuk berbuat maksiat. Dan ini sangat susah. Kenapa? Karena manusia mempunyai musuh yang nyata sejak zaman dulu, yakni iblis, laknatullahu alaih. Manusia dan jin yang kemudian mempunyai sifat-sifat syaitaniyah yang membisikkan kepada kita untuk kemudian melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kesabaran itu adalah sabru alal musibah, kesabaran dalam menghadapi musibah. Sahabat-sahabat Karima yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita pada hari ini itu kita diuji dengan 3 ini. Kita diuji untuk sabar menjalankan ibadah. Bahkan ada 4 rukun Islam yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, kita diuji oleh Allah untuk sabar meninggalkan maksiat. Yang mubah saja, yang boleh saja, itu kita akan coba tekan pada siang harinya. Nasi itu mubah, boleh, halal, tapi menjadi haram di siangnya bulan Ramadan. Teh, kopi, es, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang mubah, yang halal. Tetapi di bulan suci Ramadan itu menjadi kita haramkan. Itu menjadi kita larang buat diri kita karena kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita juga diuji dengan sabar terhadap musibah. Kita punya musibah yakni virus COVID-19. Makanya kesabaran puasa di tahun ini itu merupakan ujian dari 3 kesabaran sekaligus. Maka mari kita jangan sia-siakan. Allah memotivasi orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar dalam beribadah, yang sabar dalam menunda dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar dalam musibah.
kebersamaan Allah itu berupa apa? Berupa kekuatan, berupa ketidaksakitan kita, berupa putusasaan kita menghadapi ujian ini. Itu merupakan kebersamaan Allah. Dan di ayat lain, as-sabru yu'inu, di ayat lain Allah sampaikan, waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan mendirikan salat. Dengan sabar artinya tidak putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin bahwa Allah akan menjawab seluruh doa-doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, ketika ada kaummu, ketika ada umatku yang bertanya tentang diriku, katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu menjawab, aku akan menjawab dakwahnya, doanya orang-orang yang sedang berdoa kepadaku. Dan juga penyair menyebutkan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong setiap perkara, setiap pekerjaan. Karena dengan kesabaran dia meniti sebuah proses yang mana proses itu kemudian menggantungkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melulu melakukan usaha-usaha yang bersifat fisik, tapi dia juga menengadahkan tangan, meminta kepada Allah agar Allah segera memantaskan dirinya agar sesuai dengan doa yang dia minta. Anak-anakku, puasa ini melatih kita untuk sabar. Kita menahan hawa nafsu, kita menahan makan, kita menahan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara tujuan yang bisa kita ambil, kita sabar. Anak-anakku, sabar juga tidak diartikan dengan putus asa. Sabar juga tidak diartikan dengan pasrah begitu saja tanpa usaha, bukan. Allah juga menyinggung, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu adalah sebutan 5 nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai al-azm, mempunyai tekad yang kuat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tekadnya dia untuk menyampaikan dakwah kepada Namrud. Nabi Musa alaihissalam, tekadnya dia untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Punya tekad. Bahkan secara logika, cita-citanya itu tidak mampu dilakukan oleh seorang Musa dengan sendirian. Karena Fir'aun adalah mengaku dirinya Tuhan, bala tentaranya banyak, pengikutnya banyak, pengawalnya banyak. Tidak mungkin mengalahkan Fir'aun waktu itu. Tapi Allah berjanji, bagi orang yang sabar, seperti sabarnya ulul azmi, maka itulah kesabaran yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku, sahabat Karimah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dengan puasa yang kita lakukan ini menjadikan diri kita lebih sabar, lebih bertawakal kepada Allah, lebih serius menjalankan perintahnya, lebih serius untuk malu meninggalkan perintahnya. Kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak gegabah dalam memutuskan segala sesuatu. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak berprasangka buruk terlebih dahulu ketika melihat saudara kita, melihat teman kita. Tapi kita mengedepankan kesabaran untuk mencari informasi, kesabaran untuk meng-cross-check berita-berita, kesabaran untuk kemudian memotivasi diri kita, kesabaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran itulah yang akan menjadi pertolongan Allah kepada kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.